Bagaimana sih caranya kita bisa surrender dan juga letting go? Nah, teman-teman, kalau di bahasa Indonesia itu kan kurang lebih maksudnya surrender itu kondisi kita menyerah. Dan kalau letting go itu kita melepaskan. Jadi intinya, gimana caranya kita bisa berada di zona ikhlas. Seperti itu, guys. Walaupun teman-teman tahu itu apa maksudnya menyerah, melepas dan ikhlas, walaupun nanti saya juga tambahin apa maksudnya. Tapi sepertinya kalau kita ngomongin yang ada hubungannya dengan keinginan kita dan mempraktekkan loa dengan hukum tarik menariknya, kok nggak terwujud-wujud ya? Kok nggak manifest ya? Sepertinya energinya kok nggak jalan gitu ya. Maksud saya kayak gini, aku sekarang sudah punya A, teman-teman sudah punya A, dan teman-teman ingin merubah masa depan teman-teman dari A ke B. Kok kayaknya susah, kok kayaknya nggak bisa dan susah kayaknya. Entah kenapa, jadi kok kelihatannya energinya nggak jalan begitu. Dan di video ini aku akan membahas tentang itu. Halo semuanya, namaku Robi Sutrisna. Selamat datang lagi di Yes Bisa. Kita coba ulang ceritanya. Sejak manusia datang ke bumi, ada sesuatu di dalam diri setiap manusia, sesuatu yang hebat dan luar biasa. Menyadari bahwa batasan sesungguhnya bukan ruang, tetapi pikiran. Manusia adalah cermin dari dirinya sendiri, yaitu dirinya yang lebih besar yang ada di dalamnya. Di bumi ini, setiap manusia dipanggil untuk membebaskan dirinya. Mereka hanya dihadapkan dengan pilihan-pilihan untuk menyadari bahwa manusia berasal dari yang besar sekali, datang untuk menjadi kreator atau pencipta dan mencipta kehidupan yang diinginkannya. Sehingga apapun yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran itu akan dapat dicapai. Manusia telah memasuki zaman baru dalam gaya pemikirannya. Kita mengenalnya saat ini sebagai the law of attraction atau LOA, atau hukum tarik menarik, bahwa apapun yang kita pikirkan, kita terima dan kita yakini menjadi realita dalam hidup kita. Dalam menggunakan hukum tarik menarik ini, kita perlu menggunakan pikiran bawah sadar kita yang berperan besar membangun penciptaan realitas kita. Tetapi pikiran bawah sadar kita, tekniknya hanya bisa diakses saat gelombang otak kita berada dalam gelombang theta, yaitu gelombang yang sama ketika kita berumur 0 hingga 7 tahun. Sayangnya, namun kita tidak bisa kembali ke sana. Kita tidak memiliki semacam mesin waktu untuk kembali ke sana dan merubah program kembali diri kita sebagai impian hidup kita. Banyak upaya-upaya yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan hukum alam semesta ini, yaitu hukum tarik menarik, ternyata tetap saja tidak membuahkan hasil. Banyak percobaan dilakukan, namun tetap saja gagal. Sehingga pemikiran secara sempit, mereka yang gagal menganggap hukum tarik menarik ini sebagai suatu kebohongan besar di dunia ini. Yang menarik adalah para ilmuwan telah menemukan teknik untuk memprogram kembali pikiran bawah sadar kita tanpa perlu menggunakan mesin waktu untuk kembali, dan dapat mengalami kembali ke diri kita saat kita berusia
umur 0 tahun hingga 7 tahun. Para guru besar di dunia ini tahu teknik beberapa cara untuk bisa mengakses pikiran bawah sadar kita untuk hukum ini. Mereka mengatakan bahwa kalimat yang diulang-ulang akan membuat secara otomatis masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Cara ini yang sekarang kita kenal sebagai afirmasi atau mantra. Mereka mengatakan bahwa setiap malam kondisi ini kita alami. Dalam kondisi diri kita yang berbatasan antara tidur dan bangun, kita sebetulnya berada pada gelombang theta, yaitu gelombang yang sama dengan gelombang otak kita saat kita berumur 0 sampai 7 tahun. Selain itu, mereka juga menganjurkan untuk kita harus melakukan meditasi. Meditasi juga adalah sebuah proses yang luar biasa yang membuat badan kita rileks dan pikiran tenang, sehingga kita bisa memasukin pikiran bawah sadar kita atau mengakses pikiran bawah sadar kita. Dengan meditasi, otak juga turut menjadi tenang sampai mencapai gelombang otak theta. Inilah cara terbaik kita untuk menggunakan hukum tarik-menarik. Pasti teman-teman ada yang bilang seperti ini. Namun tetap saja sudah sekian lama kita mengetahui dan menggunakan hukum tarik-menarik ini atau law of attraction atau LOA, tapi tetap saja hukum ini tidak memberikan hasil atau memanifestasi hasilnya. Memang hanya beberapa hal saja yang sudah berhasil, dan itu tidak secara sadar terjadinya. Sehingga kita semua membuat berpikir bahwa itu hanya terjadi secara kebetulan saja. Di fase ini orang dihadapkan dengan 3 pilihan, yaitu berhenti, mundur, atau maju dan semuanya akan berhasil. Biasanya orang memutuskan untuk maju, cepat atau lambat pasti menemukan teknik yang tepat untuk dirinya dan akan mendapatkan jawaban mengapa manifestasi hukum tarik-menariknya belum juga terjadi dalam dirinya. Dan kadang-kadang orang yang sudah acuh tak acuh, bahkan tak peduli dan melupakan pada hukum tarik-menarik, ternyata justru malah mendapatkan manifestasi dari apa yang dia harapkan. Ketika dia kembali melakukan dengan semangat dan keinginan yang keras, maka hukum tarik-menarik seakan-akan tidak kembali bekerja. Ternyata ada satu hukum primer dari hukum sekunder tarik-menarik yang terlupakan. Hukum ini adalah kunci dan kode dari hukum tarik-menarik. Tanpa hukum ini, manifestasi yang Anda harapkan tidak akan terwujud. Itulah mengapa dalam video ini saya menyebutkannya sebagai hukum juga. Karena ini adalah salah satu dasar terkuat dari hukum tarik-menarik untuk kunci gerbang menuju manifestasi. Biar saya jelaskan kepada teman-teman. Sudah saya jelaskan, saya berikan ilustrasi di atas ketika ada orang yang sudah tidak percaya pada hukum tarik-menarik, tidak peduli, malah manifestasinya terwujud. Ketika dia kembali melakukan lagi dengan semangat yang keras, keinginan keras dengan keinginan terwujud, maka seakan-akan itu tidak lagi bekerja. Artinya, ketika seseorang melupakan, dengan kata lain, melepaskan semua hal apa yang sudah ia minta dan menyerahkannya pasrah dan ikhlas terhadap yang lebih besar darinya, yaitu Maha Kuasa, justru itu malah membuat hal yang ia harapkan benar-benar terjadi dalam dirinya.
letting go. Pemikiran guru yang lainnya, istilah ini berarti juga melepaskan ingatan yang menyakitkan dan keinginan yang merugikan dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat di masa lalu. Itu juga berarti berhenti memikirkan masa lalu dan masa depan yang selalu gagal belum terwujud manifestasinya. Karena kita di zona saat ini bersyukur, pasrah, dan ikhlas. Di zona ini ada kekuatan yang besar dalam diri Anda dan membuatnya bekerja keras untuk hal yang Anda ingin capai.